Welcome teman-teman ke weekly analysis ya. Kita lihat dulu analisa kita minggu lalu untuk si gold ya teman-teman. Nah, saya sudah gambarkan supply demand. Harapannya sih buy on demand teman-teman. Kita replay ya. Oke. Demand ini broken. Demand yang bawah ini yang menahan harga. Cuman memang agak bablas dikit. Tapi no problem ya. Oke. Ini analisanya. Jadi demand ini masih menahan harga. Supply ini pun menahan harga ya, dan supply ini pun juga saya jadikan apa teman-teman, area pantauan untuk saya entry di gold, yang mana sudah saya lampirkan 4120 ya, 4120 atau 4188 dekat-dekat situ. Nah, dari awal gold ini ya teman-teman, 4120 untuk sell itu sudah saya lampirkan di sini. Oke, 4120. Ah, sudah saya lampirkan sewaktu after FOMC. Dan akhirnya butuh beberapa saat untuk dia masuk ke sana. Targetnya memang gak jauh, 4087 saja. Ya, 4087. Kita dapat di goal di level tersebut. Selain yang tadi di sini. Ya. Nah, sekarang kita coba hapus dulu si gold ini, teman-teman. Teman-teman boleh lihat bahwa gold ini mengkerucut. Nah, ini juga mengkerucut. Nah, oke. Saya nggak tahu dia nunggu apa. Cuman saat ini jebol, ada power yang besar. Jadi dia akan bablas, teman-teman. Kalau jebol ke atas mungkin koreksi. Mengarah ke supply-supply besar di sebelah kiri, teman-teman. Ya, atau di ujung di atas ini. Oke, ini yang mungkin terjadi kalau dia break ke atas. Karena dari area resisten, ini juga sudah diuji di sini. Si ini area resisten diuji di sini. Ya, yang di atas itu sudah tidak fresh lagi. Nah, kalau dia ke bawah, di bawah ini teman-teman, tampak berbeda. Karena ada beberapa area yang masih fresh. Kita coba lihat di mana saja area yang masih fresh untuk si goal tersebut ya teman-teman. Nah, kalau melihat movementnya, goal dari sini turun trennya, tiba-tiba dia ke atas kuat sekali, dan dia begini lagi. Jadi seperti pengulangan teman-teman. Pengulangan gimana? Kompres, bawa naik. Nah, apakah ini dikompres lagi? Panas mungkin. Kompres lagi. Untuk naik lagi nanti teman-teman. Polanya lucu, menggemaskan. Ya, nah kita coba cari yang di bawah-bawah sana. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Saya hapus. Kalau memang pola yang terjadi akan sama, dia turun lagi sekali untuk naik lebih kuat. Berarti bermula dari sini. Ini break. Ini ada swipe. Bawahnya swipe lagi teman-teman. Swipe terus. Oke. Lalu support banyak ini berjajar. Anggap saja berjajar. Nggak begitu rapi. Nggak apa-apa. Karena ini market.
bukan jahitan. Ya, jadi teman-teman lihat low high, lower low, higher high. Oke, low high, lower low, higher high. Polanya seperti gambar ini. Ya, nah berarti kan area demand ini masih berkesempatan untuk di retest ulang atau di retest lagi yang di bawah teman-teman. Coba kita cek di H1. Nah, ini saya hapus ya teman-teman. Sebenarnya yang saya gambarkan hanya penjelasan saja dari area yang sudah saya share di grup. Tapi ini cukup penting sepertinya biar teman-teman bisa belajar menganalisa dan membaca market sendiri. Lalu di sini nampak demandnya sudah di retest. Tapi saya coba drop ke M30 teman-teman. M30 ini ada area yang cukup oke juga di sini. Ya, demandnya ada di ujung. Nah, oke, sudah nampak teman-teman. Oke, jelas ya. Jadi ada dua demand yang berpotensi menolak harga ini dan di bawahnya. Kalau bisa malah yang bawahnya sekalian. Jadi untuk stop lossnya lebih enak. Ya teman-teman. Stop lossnya lebih manyus. Salah. Salah bro. Salah ini ya teksnya. Yang bawah lebih oke sepertinya. Mengingat gold ini kan sideways ya teman-teman. Dia bolak-balik di tengah saja. Di sini bolak-balik saja. Yang kemarin bikin fake out. Supply yang di atas. Ini. Oke. Nah ini dia. Ini lucu sih marketnya. Lucu. Ya. Lucu sekali marketnya. Jadi mau tidak mau. Dua demand ini jadi pantauan. Dan ini juga teman-teman. Ini ada sweep juga. Lalu demand yang mana lagi? Ini berjejer. Dan itu pertahanan terakhir sih gold sepertinya tiga demand ini. Ya, tiga demand itu pertahanan terakhir si gold. Kalau misalkan memang mau beraksi di demand yang terdekat ya 4009 tersebut, bisa nggak? Oh ya bisa saja. Mau beraksi di situ boleh saja. Tapi yang pasti tiga demand ini teman-teman harus waspada. Oke, kondisinya seperti ini. Kalau supply yang di sini ini kan sudah ke retest, tapi masih bisa untuk di retest ulang atau supply yang atasnya sekalian. Karena kalau saya pribadi sebenarnya saya pengen dia beri ke bawah teman-teman. Dia pengen, saya pengen dia beri ke bawah, ya ke bawah, segera mungkin ke bawah, biar saya bisa enak melihatnya market untuk cari peluang jangka yang panjang. Tapi ini masih dalam fase apa ya, manipulasi ya mungkin ini ya. Masih mau terjadi manipulasi dulu sebelum ada ya kondisi yang movementnya kuat lagi. Jadi view-nya ini aja yang perlu diperhatikan dari supply area sideway ini dan demand
area sideways di bawah. Karena sudah, itu saja. Memain di tengah sini juga Anda lihat range-nya besar. Repot malah. Ya, 3 diamond, 2 supply. Cukup untuk bekal minggu depan. Sekarang kita ke Bitcoin, teman-teman. Bitcoin, mana ya Bitcoin? Kemarin kita punya plan, dan ini puji Tuhan, ya, risk rewardnya cukup bagus. Bisa sampai 1:5 di Bitcoin ini. Dari supply 2, dia price turun ke 63.281. Nah sekarang apa yang akan terjadi sama Bitcoin itu? Ya, apa yang akan terjadi? Kondisinya masih sama. Daily belum jauh berbeda. Ini break. Range-nya masih trading range turun. Ya, masih trading range yang turun. 50% sudah dilebihkan. Sampai dia mau sampai atas ya dari supply ini. Yang supply di atas yang kita tunjukkan tadi. Nah, ini si Bitcoin looks like mau turun. Ya, tapi saya melihat ini teman-teman. Ini bisa jadi liquidity terhadap demand di sini. Oke. Jadi mungkin minggu depan dia bisa mental di sini. Saya coba kecilkan dulu ke S1. Dua aja ya. Jangan terlalu kecil. Ini. Di atas ini ada si imbalance. Oke. Sepertinya area itu yang diuji ulang dulu. Ini di break. Dia akan naik dulu. Nah tinggal nanti strukturnya seperti apa. Saat dia mulai rebound. Ya. Karena kalau misalkan ini downtrend ini. Ya. Nanti setelah dia masuk ke demand tersebut. Bisa di break naik ke atas. Ya dia akan begini. Turun untuk naik lagi. Mengejar supply-supply lampau. Kalau begini. Kalau tidak. Dia yang naik sedikit saja. Dan masih ikut tren turun. Ya dia akan lanjut ke bawah. Ya teman-teman. Jadi Bitcoin nanti penentuannya setelah mantul demand tersebut. Kenapa? Demand tersebut tuh ada di atas, ada di bawah si liquidity ini. Yang benar-benar rapih. Ya. Jadi menurut saya ini demand yang menentukan BTC di H4 ya 60.500. Oke teman-teman, 60.500 ini tolong dicatat. Hati-hati dengan level-level low ini. Nah, ini mungkin ancer-ancer untuk stop lossnya di sana. Agak jauh, tapi nggak apa-apa. Karena rewardnya juga bisa cukup besar nanti. Ya kita lihat waktu price approach ke dalamnya. Nah, Bitcoin sudah clear. Lalu di XY teman-teman. Di Tele yang belum join bisa join dulu. Saya sudah sempat gambarkan bahwa ada kemungkinan US Index turun dulu. Itu sebelum turun. Dia masih di 100,58. Ya, sekarang dia turun dia 9960. Ya, demand ini. Kalau demand ini kuat, dia bisa bikin
US index naik. Tapi teman-teman, kalau demand ini gak kuat, ini kan ada break. Ya, break ini menurut saya lanjutan dari sini. High, low, break, turun, break. Nah, kalau demand ini gak kuat, dia jadi seperti ini teman-teman. Baru naik. Tapi masih uptrend. Ya, jadi demand ini menjadi penentuan. Jika demand break, potensial demand di bawahnya. Berapa? 9800. Oke, 9800. Nah, nah kalau 9800 terjadi, si US index turun, what happen dengan si gold? Ya teman-teman, what happen dengan si gold? Apakah gold akan naik? Ya, apakah gold akan naik? Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti. Oke. Nah, tetapi kalau di ini ternyata menahan harga, langsung naik begitu teman-teman. Tadi skenario yang pertama ini, baru dia naik ya. Skenario kedua ini, kalau dia beneran menahan harga, indeks US naik lagi, ya akan ada penurunan lanjutan untuk si gold tadi teman-teman. Ya, jadi polanya US index kelihatan high low, high high. Bisa di sini, bisa di sini. Ini juga bisa 9800. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi level pantau sudah kelihatan 9953 dan 9800 untuk US Index yang sudah saya spill di Telegram. Yang belum join dulu. Oil ini yang saya tunggu 88719. Nah, dari turunnya ini kemarin dia sudah nyangkut di demand bawah. Ya kita mau buy kurang saumit aja, gak kena ya teman-teman. 30 poin doang aja. Ini seperti dia mau lanjut turun di setelah ini. Levelnya ini harus terjadi. Menurut saya harus terjadi ke sana. Targetnya ini. Ini the target. Ya, karena gini teman-teman. High, low, dia naik, bikin supply, turun. Change of karakter. Change of karakter atau quasi modo. Ya, kelihatan ya. Kalau di situ kurang mau, kurang mau. High, low, higher high, bikin supply, lower low. Ya, ini kurang mau. Ini break. Change of karakter. Sana, ambil ya. Oke teman-teman. Jadi ada dua pola. Ini sudah nampak ada potensial manipulasi nih. Fake out nih. Nah, apakah ini akan happen? Ya, 88719. Oke, semoga dari gold, Bitcoin, dan US Index juga oil bisa bermanfaat buat Anda. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita sambil cek dulu ada news apa kita besok minggu depan teman-teman. Minggu depan ada ISM manufaktur. Ya,
Lalu NFP-nya US dollarnya menguat. Nah, itu mungkin akan jadi penentuan, teman-teman. Ya, nanti kita ketemu di grup Telegram. Jadi teman-teman silakan join dulu. Thank you.